Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 13 Desember 2024 jam 9.50 malam. Kembali kita bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kali ini kita akan membahas VICI, WH, dan Zone ya. Kita akan memandangnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendaliannya ya. Kemudian juga analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena lebih kepada edukasi ataupun sebagai bahan pembanding ya. Sebab setiap investor itu punya cara masing-masing untuk menganalisa ataupun menseleksi emiten-emiten yang menurut mereka itu cocok untuk diinvestasi. Kemudian juga pembahasan kita ini pada titik akhirnya berupaya untuk secara pemikiran menemukan emiten yang punya diskon, kemudian ada potensi untuk bagger atau multi bagger, dan selama menunggu itu kita juga mendapatkan dividen. Baik, kita punya 3 tadi ya, saya lupa, VICI, WH, dan Zone ya. Jika Anda menemukan pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian juga saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapati emiten-emiten yang sudah saya bahas di seluruh triwulan 3 ini. Kemudian juga kita akan bahas dari yang pertama dulu ya. Semua emiten yang saya bahas ini adalah sudah melalui tahapan awal saya, artinya mereka memenuhi kriteria awal ya. Lalu kita akan bahas, sebelum kita bahas VICI ya, Victoria Care Indonesia ini kita cek dulu, mungkin ada aksi korporasi terbaru ya, VICI emiten. Kita cek dulu. VICI ini bergerak di bidang apa? Perusahaan kosmetik dan perlengkapan kamar mandi ya. Oke. Punya siapa? Billy Hartono Salim ya. Oke. Ini untuk beritanya ini bulan Mei ya, bagi dividen sudah 2021, ini Oktober 2024 ya. VICI bagi dividen juga beritanya ya. Sudah oke. Tebar dividen di Oktober, beritanya tentang dividen, berarti itu mungkin tentang triwulan 2 ya. Kita cek di berita tadi ya. Simak strategi Victoria Care genjot bisnis di semester 2. Ini Agustus ya. Catat jadwal kom dividen pekan depan, ada grup Astra, ini sudah. Oke. Untuk yang terbaru dividen interim ada nih, ada dividen interim ya. VICI cair hari ini, masa tanggal 8 bulan 11 ya, ada interim juga ya. 2023 Mei sudah lewat berarti ya. Oke, itu yang pertama. Untuk di aksi korporasi terbaru sudah tidak ada ya. Yang pertama dari segi nilai ya, dari segi modal perusahaan ini ada peningkatan per lembar sahamnya, yaitu dari 144 ke 149. Jadi di triwulan 3 ini meningkat ya, Rp5. Untuk keuntungan bersih ini menurun ya. Jadi ada anomali, keuntungan bersihnya menurun tapi modalnya meningkat. Untuk harga ini juga meningkat tapi fluktuatif,
tapi di akhirnya meningkat ya. Kemudian aset lancar ini fluktuatif juga, hutang naik dikit. Jadi simpulannya mungkin begini ya. Ada anomali di valuasi, tapi dari hutang ada peningkatan hutang, berarti kualitasnya ada sedikit penurunan ya. Selanjutnya kita cek per rasio-rasio ya. Triwulan 1 untungnya 19, triwulan 2 19, triwulan 3 16,7, berarti dia termasuk fast grower emiten ya. Dari berikutnya kemudian di harga sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya, itu sudah 3 kali lebih mahal atau setara PBP 4 ya. Berarti di sini karena dia fast grower, mungkin nanti kita konfirmasikan dengan dividen apakah bisa kita entry atau tidak ya. Jadi seperti ini dulu ya. Kemudian juga valuasinya kalau beli sekarang juga sudah 5 kali lebih mahal. Jadi kalau membeli saham ini untuk valuasinya memang sudah mahal, karena memang perusahaannya ini dihargai mahal karena untungnya memang untung bersihnya ini besar ya. Untuk dividen sudah memenuhi kriteria kita, hanya karena perusahaannya tadi emiten ini sudah dihargai mahal, tentu saja berimbas kepada dividen yang kecil ya, dividen yieldnya yang kecil. Seperti itu pemahamannya ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya 18%, aset lansanya sangat bagus ya. Kemudian hutangnya di bawah 50%. Kemudian retailnya juga sedikit. Meskipun semua sahamnya ini ada di bursa semuanya ya. Tapi secara umum bahwa perusahaan ini untuk istilahnya ketahanannya, artinya perusahaan ini kemungkinan untuk rugi itu agak jauh ya, karena tidak punya hutang besar, hutangnya sangat kecil, jadi ketahanan perusahaannya sangat bagus berdasarkan data yang kita dapatkan. Hanya saja sekarang apakah saatnya masuk untuk fast grower ini ya. Kalau dari data yang kita dapatkan di sini ya, di valuasinya yang mahal ini tadi tidak didukung oleh dividen. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi di sini meskipun dia fast grower ya, kalau mau mengejar di sini dividen yieldnya yang kecil ya. Oleh karena itu kalau supaya lebih aman di sini ya, supaya lebih aman, kita menunggu dia menuju ke valuasi wajar ya. Karena memang patokan kita untuk fast grower ini kita menunggu di valuasi yang wajar. Kemarin kalau kita menunggu di valuasi, kalau mau beli valuasinya wajar, maka harga itu kita bandingkan dengan IPS ya. Harga kita bandingkan dengan IPS. Coba. Tapi di sini kita ambil kesimpulan dulu, menunggu harga, ini harga saja ya. Kita menunggu harganya saja yang membaik, karena apa yang lain sudah oke. Karena di sini tadi kita berasumsi kita membuat rekayasa misalnya, atau kemungkinan, karena di situ IPS-nya 2,5. Kalau dikali 10 berarti 250-an ya. Kalau kita mau ke valuasi wajar, berarti harganya ke sekitar 250 ya. Maka dia akan menjadi valuasinya wajar. Kalau mau mengejar ke valuasi murah ya di 149, maka valuasinya akan menjadi murah. Jadi dua pilihan. Tetapi karena dia fast grower, kita berfokus menunggu nanti ya harganya turun menuju ke IPS kali 10-nya, seperti itu ya.
Baik, itu pembahasan kita yang pertama. Meskipun kita, kalau misalnya kita masuk di saat sekarang ini ya, tentu saja kita sedang istilahnya kita naik bis, itu bisnya sedang jalan atau mungkin bisnya sedang lari kencang, akan sangat berisiko. Otomatis kita menunggu bisnya di perlahan dulu ya. Jadi perlahan itu tadi ya di sekitar valuasi wajar kalau dia perlahan, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, WH ya, WH Transportasi Indonesia. Coba kita cek apakah ada beritanya ya. WH emiten harga sekarang 119. Coba kita cek harganya sekarang berapa. 119. Oke. Terus bidang apa? Transportasi, tadi sudah jelas ya. Transportasi darat, memegang sertifikasi ISO. Oke. Di sini 31 Juli, White Horse, serap pendapatan, ini kuda putih ya. Penjualan melambung Oktober 2023, terlalu jauh. Coba kita cek di gambar, gambar. White Horse Group ini ya transportasi darat tadi ya. Oke, 3 Oktober ini termasuk dekat ya. Harga saham non subsidi turun, cek rekomendasi saham nasabah dan baru. Februari, Juli, April, Januari, 2 Agustus. Strategi White Horse borong armada untuk dongkrak kinerja. Berarti di sini WH berarti menambah armada, berarti IPS-nya kemungkinan besar meningkat ya. Dari aksi korporasi ini berarti dampaknya nanti sekali lagi IPS-nya meningkat ya. Masih kena efek pandemi, ini sudah lewat. Oke. Seperti itu. Jadi ada aksi korporasi menambah armada, jadi IPS-nya kemungkinan bertambah. Oke. Baik, kita cek dulu dari segi permodalannya meningkat ya, 159 jadi 165. IPS-nya juga naik Rp1. Harga di sini naik ya, jadi 119 di saat ini dari 112. Kemudian aset lancar menurun, hutang berbunga tidak tetap, hutang tak berbunganya menurun ya. Kemudian kepemilikan tetap. Jadi di sini dari segi valuasi meningkat, tapi dari segi hutang sedikit menurun ya. Seperti itu. Kemudian di triwulan 2 itu 13,7, triwulan 3 13,4. Berarti perusahaannya ini termasuk dalam kategori berkembang standar ya, stalwarts ya. Perusahaannya berkembang standar, bukan yang growth ya. Kemudian kalau kita cek dari segi harga ini ya, dibandingkan dengan nilai bukunya ada 28% diskon ya. Jadi dari harga sekarang ke nilai bukunya saja sudah ada diskon. Bila ke target kita di PBV 2,5 ada 248%. Jadi ada potensi untuk multi bagger. Ya, ini dari segi tujuan ada potensi multi bagger. Dari segi membeli ya, di PS sekarang ini kita juga punya diskon 47%. Jadi simpulan awalnya kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 47% dan ada potensi untuk multi bagger. Kemudian perusahaan juga sudah membagikan dividen sebesar 27%. Kalau kita mendasarkan kepada
tahun lalu ya, ini 27%. Kalau misalnya kita bagi sekarang ya, maka kita akan dapat dividen yang melebihi kriteria, yaitu di 5,18. Dengan dividen yang kurang dari 27% saja ya, dia sudah untung 5%, berarti ini sudah termasuk bagus ya. Kalau saya pribadi mungkin menyatakan ini melebihi ekspektasi ya, ekspektasi. Selanjutnya tadi dari segi valuasi dan dividen, sekarang dari segi ketahanan, free cash flow-nya 31%, aset lancarnya tadi 141 meskipun menurun ya, hutangnya oke semua ya, meskipun pengendalinya di sini bisa trading ya, semua sahamnya ada di bursa ya. Berdasarkan data yang kita dapatkan ini ya, menurut hemat saya pribadi, ini kalau menurut saya pribadi ya, bahwa perusahaan ini ya, meskipun di sini tercatat DPR-nya kecil hanya 27%, tetapi yield-nya ini 5%, maka dia sebenarnya sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi ya, WH ini termasuk layak untuk investasi. Kalau melihat data yang kita dapatkan di sini ya, layak untuk investasi. Tinggal berikutnya seperti biasa selalu cek good corporate governance-nya. Jadi langkah berikutnya adalah cek good governance-nya, apakah para pengelolanya, manajemennya ini memenuhi kriteria Anda atau tidak ada masalah ya. Sekali lagi, kalau kita hanya melihat dari segi DPR berarti kurang dari 30%, tetapi karena dia sudah 5,18 memenuhi kriteria, berarti dengan sedikit saja sudah memenuhi kriteria. Apalagi kalau misalnya 30, dia menjadi 5,6 ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang kedua berarti ini apa tadi ya, WH memenuhi kriteria. Untuk PC tadi ya, kita menunggu lagi ya, menunggu harganya membaik ya. Kemudian untuk WH tadi layak untuk investasi, dan silahkan lanjutkan untuk mengecek GCG. Terakhir Zone Mega Perintis ya, Mega Perintis kita cek dulu ya, sorry di sini ya, zone emiten bergerak di bidang apa? Pabrik fashion yang berfokus pada pakaian pria. Oke, Manzon punya siapa? Mega Perintis ini retail pakaian fashion pria ya, jadi itu ya. Coba kita cek gambar dulu ya. MP Mega Perintis ya, ini Manzon ya, Manzon zona laki-laki, jadi ini khusus untuk pakaian pria. Katanya tadi di ini termasuk emiten di bawah konglomerasi Bapak Tanoko katanya ya, seperti itu tadi ya. Manzon milik siapa? Ya, Pak Hermanto Tanoko. Oke, sekarang kita cek beritanya, apakah ada tadi ada aksi korporasi ya. 9 Juni bidik kinerja naik 15%. IPO area bukan ya.
Resmi melantai di BI, bukan. RUPS-nya putuskan dividen 30%, berarti sudah ya. 3 minggu yang lalu emiten PPRO direkam, bukan. Data area center, book building, bla bla bla, bukan. Jadi secara sepintas belum ada aksi korporasi terbaru ya. Belum ada aksi korporasi terbaru untuk emiten zone ini ya. Baik, sekarang kita cek dulu dari segi nilai bukunya ada penurunan ya. Dari segi modal ada penurunan. Dari segi keuntungan pun ada penurunan, jadi valuasinya menurun. Kemudian harga ini meningkat ya. Cuma hanya Rp5 atau 1 tik saja ya. Aset lancarnya ini menurun juga. Hutang meningkat, berarti secara umum bahwa antara triwulan 2 dan triwulan 3 itu terjadi penurunan baik kinerja ataupun ketahanan perusahaan. Itu yang pertama ya. Oke, selanjutnya dari segi keuntungan tadi ya, triwulan 2 itu 4%, triwulan 3 itu 3%, berarti perusahaan ini kategori kita adalah slow grower ya. Artinya apa? Artinya dia termasuk dalam perusahaannya berkembangnya ya lamban ya. Pertumbuhan perusahaannya ini lamban karena keuntungannya kecil tadi ya. Kita kasih mungkin tanda ini saja supaya lebih jelas ya. Yang berikutnya dari segi harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya ya, ini sudah 1,6 kali lebih mahal ya. Artinya bahwa perusahaan harga sekarang sudah melebihi nilai perusahaan ya. Investor menghargai perusahaan ini lebih ya dari nilai bukunya, bahkan sudah 100% lebih mahal ya. Nilai bukunya 400-an, harganya sudah 800-an. Kalau memang kita kejarkan kepada PBV 2,5 masih ada 21%. Jadi simpulan kita berarti ya valuasinya mahal, dan karena dia slow grower sehingga ini kita kasih tanda seperti ini ya. Maksimal beli kita di 137, berarti ini kalau beli sekarang kita harus menambah permodalan ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ini sebelum kita bahas ya, yang berikutnya DPR-nya ini sudah mendekati ya, 29,91, kita anggap saja dia memenuhi kriteria ya, dirata-ratakan. Namun kalau misal ya kita bagi sekarang, berarti keuntungannya 0,47% saja dividen yieldnya ya. Ya termasuk sangat kecil ya. Kenapa? Karena tidak mampu mengantisipasi sebuah inflasi ya. Berikutnya kita akan bahas yang ketahanan perusahaan. Free cash flow-nya 24%, aman, hutangnya aset lancar aman, hutangnya memang ada meningkat ya tadi ya, sehingga kita kategorikan menurun. Terakhir, saham yang ada di bursa hanya 40%, berarti ini juga bagus. Simpulan awal kita ya, opini kita terhadap perusahaan ini bahwa perusahaannya bagus, perusahaannya bisa kita yakini bahwa dia untuk beberapa saat ke depan ya perusahaannya bagus. Namun dari segi valuasi tadi ya, permasalahan kita yang agak perlu concern lebih jauh adalah valuasinya ya, karena keuntungannya yang kecil sekali ya. Tentu saja kita harus melihat lagi di triwulan berikutnya IPS-nya.
IPS-nya nanti meningkat ya. Meski dia sudah di atas 10, tetapi kalau dibandingkan dengan nilai bukunya ya berarti masih kurang ya. Kurang dari 10%. Berarti di sini ya kalau mau 10% ya 43. Nah, maka dia sudah berubah ya menjadi 10%. Tapi kalau ini kita membuat simulasi ya, kalau kita mau harganya meningkat menjadi valuasinya menjadi lebih baik ya tentu saja di 127 ya. Coba kita cek 127. Maka perusahaannya ya dia menjadi valuasi wajar ya. Valuasinya menjadi valuasi wajar. Bagaimana dengan 427? Apa yang terjadi? Dari segi pertumbuhan perusahaan dia menjadi bagus, tapi kalau kita ngasih ke IPS tadi berarti waktu belinya yang menjadi di murah ya. Jadi simpulannya mungkin gini ya, harga ini menentukan keduanya ya. Jadi simpulan awal kita ya untuk perusahaan ini, yang pertama kita menunggu IPS-nya meningkat ya, IPS-nya meningkat. Kemudian supaya terjadi percepatan, maka harganya juga harus mengikuti ya. Jadi dengan perintah kebalikannya, bahwa IPS-nya kita harapkan meningkat dan harga turun ya. Jadi ada dua. Oh, terakhir di sini kok DPR kecil. Oh, tadi sudah oke, DPR-nya sudah oke ya. Jadi simpulannya di sini kita menunggu IPS-nya meningkat dan harganya menurun. Kita akan cek lagi di triwulan berikutnya. Kalau dia memenuhi kriteria kita atau ada terjadi perbaikan, selalu kita memantau. Siapa tahu mungkin suatu saat kita bisa membeli misalnya saham untuk perusahaan ini ya. Kayak demikian pembahasan kita untuk 3 saham kali ini, PICI, WH, dan Zone ya. Sekali lagi ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing dan ini hanya sebagai bahan pertimbangan. Selamat berjuang lagi bersama-sama, mudah-mudahan kita istilahnya dengan ikut dalam dunia saham ini adalah untuk berinvestasi bukan trading, supaya kita tidak ya termasuk dalam yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita masuk ke bursa saham itu menjadi trader, tapi kita menjadi investor ya. Kayak demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.